Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, sahabat Heroes Education? Ya, mudah-mudahan kabar kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, tepat pada hari Senin, pembiasan kita adalah tentang bela negara. Ini adalah pertemuan pertama kita ya guys. Pertemuan pertama kita adalah tentang bela negara di hari Senin ini. Apa sih bela negara gitu kan ya? Seperti yang kalian lihat di sini background ya atau gambar di belakang sini yang muncul di layar kalian ini adalah bentuk-bentuk daripada bela negara ya. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme ya. Seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Kita tahu ya, negara Indonesia itu memiliki pulau sekitar 17.395 pulau dan memiliki garis pantai itu 9.903 km, 7,9 juta kilometer persegi. Untuk lautnya 265 juta penduduk ya, 1.340 suku bangsa dan 655 bahasa daerah. Indonesia itu kaya akan ya segala-galanya, dari sumber daya manusianya, dari sumber daya alamnya, gitu kan. Kita tahu bahwa sumber daya alam yang ada di Papua ya banyak sekali kandungan emasnya, sehingga sampai saat ini pun masih saja ada dikeruk ya emasnya. Dan kita tahu ya laut kita juga kaya akan berbagai macam ikan, berbagai macam ya hewan yang hidup di dalam laut kita. Tambang kita pun banyak seperti nikel, bauksit dan lain sebagainya. Oke, kita akan mulai terlebih dahulu terhadap sedikit informasi sejarah ya, sejarah bela negara dari tahun 1908. 1908 itu apa sih sejarahnya yang ada di negara Indonesia? Nah, kita tahu bahwa sejarah yang pertama di tahun 1908 adalah sejarah tentang Budi Utomo atau ejaan dari Van Oudtshoorn. Wah, apa ini ya? Atau ejaan lama ya, bahasa lainnya atau ejaan lama ini menurut Wikipedia, kamu bisa lihat sendiri di gambar ini bahwa ini adalah ejaan lama, yaitu tulisannya BOEDIOETOMO. Nah, ini adalah ejaan lama. Ejaan saat ininya berubah menjadi Budi Utomo, seperti itu. Yang mana merupakan sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia. Nah, siapa sih mahasiswa Stovia? Kita coba lihat. Stovia adalah School Thought of Leiding van Indische Artsen, atau yang dikenal dengan nama singkatan dari Stovia, yang merupakan sekolah pendiri dokter pribumi di Batavia pada zaman kolonial Hindia Belanda. Saat ini, sekolah ini telah menjadi sebuah fakultas atau universitas Indonesia, yaitu Fakultas Kedokteran. Nah, ini ya. Jadi yang seperti yang kita tahu bahwa UI, Fakultas Kedokterannya, itu dari zaman kolonial Belanda ya, Hindia Belanda, yang dikenal dengan nama Stovia. Nah, kita coba lihat aja, di sini ada video ya. Kita coba cari di sini 1908 ya, tentang Budi Utomo. Budi Utomo. Nah, kita coba di sini ya. Dari Octavianus Yonathan. Selamat menikmati videonya. Persembahkan. Masih ingatkah Anda berapa lama negara Indonesia dijajah? Dan berapa lama pahlawan-pahlawan kita berjuang, bertempur, dan berperang untuk mengusir penjajah? Tentunya sangat lama, bukan? Ya, negara kita sangat lama. Pada zaman dahulu, pahlawan-pahlawan Indonesia dalam mengusir penjajah
selalu menggunakan cara berperang, yakni secara bersembunyi atau gerilya, peduli atas nasib bangsanya. Oke, kata kunci yang pertama adalah dokter. Siapa tadi? Dokter Wahidin ya. Dokter Wahidin ya tadi ya. Coba kita lihat dulu. Yang pertama tadi Budi Utomo. kita ulang dulu ya. Jadi kata kunci yang pertama adalah Dokter Wahidin. Dokter Wahidin. Jadi nanti ketika kalian melakukan absensi ya, di situ ada Dokter Wahidin untuk kata kunci yang pertama. Adalah seorang tokoh cendekiawan lulusan sekolah dasar dokter Jawa bernama Stovia yang sangat peduli atas nasib bangsanya. Pada tahun 1907, Dr. Wahidin Sudirohusodo memutuskan untuk berkeliling Pulau Jawa untuk mengkampanyekan peningkatan martabat dan kehormatan rakyat. Peningkatan ini akan dilaksanakan dengan membentuk dana pelajar atau study funds, yang merupakan lembaga untuk membiayai pemuda-pemuda cerdas tetapi tidak lanjut sekolah. Pada akhir 1907, Dr. Wahidin bertemu dengan Sutomo, seorang pemuda siswa Stovia. Melalui diskusi dan perbincangan inilah mereka sepakat mendirikan perkumpulan yang memperhatikan nasib bangsa yang dinamakan Budi Utomo. Pada 20 Mei 1908, pukul 9 pagi di Stovia, Sutomo menjelaskan gagasannya kepada siswa Stovia dan mereka sepakat akan hal itu. Terpilihlah Sutomo menjadi ketua Budi Utomo dan bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa resmi organisasi tersebut. Oke, kita bisa dapat ya sedikit kesimpulan atau gambaran daripada apa yang sudah disampaikan tadi ya, bahwa Dr. Sutomo ya, dia sebagai ketua daripada Budi Utomo ya, yang mana di sini kita dapat bahwa bahasa yang dipakai atau bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Jadi bahasa sebelum disempurnakan ya, bahasa Indonesia seperti sekarang itu sebelum disempurnakan itu adalah bahasa Melayu. Pada bulan Juli 1908, sebanyak 650 orang tergabung dalam Budi Utomo dan tersebar di 7 kota, yaitu Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Magelang, Surabaya, dan Probolinggo. Budi Utomo menetapkan fokus pergerakan hanya di Jawa dan Madura, karena mendapat banyak pengaruh penjajahan Belanda. Pada awalnya, Budi Utomo ditolak oleh sebagian besar golongan kaum priayi atau bangsawan karena kaum priayi mendapat pendukung birokrasi dari golongan ningrat. Tetapi, Budi Utomo memperoleh dukungan dari kalangan cendekiawan atau kaum intelek Jawa yang peduli terhadap pendidikan bangsa. Kongres pertama Budi Utomo 5 Oktober 1908 diadakan di Yogyakarta sepakat menentukan pengurus besar organisasi berasal dari golongan tua. Hasil Kongres 1 Budi Utomo sebagai berikut. Nah, ini adalah hasil Kongres dari Budi Utomo. Yang pertama, Budi Utomo tidak melakukan kegiatan politik ya, perlu kalian garis bawahi. Jadi yang pertama adalah Budi Utomo tidak melakukan kegiatan politik ya. Tidak melakukan kegiatan politik. Melakukan kegiatan, saya catat terlebih dahulu. Yang kedua adalah ditunjukkan
pada bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Karena kan sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya bahwa berdirinya organisasi Budi Utomo ini adalah sebagai bentuk ya kepedulian terhadap pendidikan. Nah, gitu. Ditunjuk pada bidang sosial dan budaya dan pendidikan ya. Pendidikan. Yang ketiga, ruang gerak Budi Utomo itu kan tadi sebenarnya ada banyak ya. Bukan hanya di sini aja. Kenapa? Karena di sini itu lebih banyak apa tadi ya sebelumnya pengaruh ya daripada Belanda seperti itu. Tirtokusumo ya, Bupati Karanganyar dipilih sebagai Ketua Budi Utomo Pusat. Penetapan pusat organisasi Budi Utomo adalah Yogyakarta. Oke, yang kedua adalah Yogyakarta. Keyword kata kunci yang kedua adalah Yogyakarta. Saat penulisan nanti tidak perlu menggunakan huruf kapital ya, cukup dengan menggunakan huruf kecil saja. Pada tahun 1909, Dr. Cipto Mangunkusumo mengundurkan diri dari Budi Utomo untuk melaksanakan cita-citanya, yakni gerakan politik bagi seluruh rakyat Hindia Belanda. Pada tahun 1912, Notodirjo menjadi ketua Budi Utomo untuk mengejar ketertinggalannya, karena munculnya organisasi-organisasi lain, yaitu Sarekat Islam dan Industry Party. Budi Utomo bergabung ke dalam gerakan PPPKI pada tahun 1927. Gerakan ini dipelopori oleh Insinyur Soekarno. Dan pada tahun 1928, Budi Utomo mengambil suatu langkah maju dengan menambah asas dan tujuan pergerakannya, yaitu turut berusaha. Nah, jadi nambah satu, yaitu turut berusaha mewujudkan cita-cita persatuan Indonesia. Nah, ya, kita bisa menyimpulkan dari video ini, inilah yang disebut dengan bela negara. Kenapa harus ada bela negara? Karena memang suatu kewajiban bagi setiap warga negara ya dalam melaksanakan pembelaan terhadap negara. Untuk apa? Ya bentuk kecintaan kita terhadap tanah air. Artinya apa? Kalian di sini itu dibesarkan ya, dibesarkan, diberikan kehidupan oleh alam gitu kan, oleh alam. Alam mana? Alam bangsa Indonesia tentunya, seperti itu. Mewujudkan cita-cita persatuan Indonesia. Usaha mencapai persatuan Indonesia dilanjutkan dengan melakukan fusi dengan PBI yang dipimpin Dr. Sutomo. Maka berakhirlah Budi Utomo yang berperan sebagai organisasi pergerakan di Indonesia. Namun, walau organisasi Budi Utomo telah berakhir, diharap Hari Kebangkitan Nasional perlu dimaknai, khususnya bagi generasi muda di era digital ini, yaitu dengan semangat persatuan dan kesatuan dalam setiap perbedaan. Jadi, kesimpulan yang kita dapat adalah kita harus tetap menjaga ya, bahasanya ya menjaga Bhinneka Tunggal Ika, yang mana Bhinneka Tunggal Ika adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Artinya apa? Kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan
mau dia memiliki kulit hitam, mau dia memiliki agama yang berbeda dengan kita tetap menghargai dia, tetap menjaga keutuhan NKRI ya tentunya. Nanti kita akan membahas materi yang lain ya, tentang Sumpah Pemuda ya. Dari Budi Utomo kita masuk ke Sumpah Pemuda. Jadi saya sudah memiliki beberapa referensi untuk nanti kita bahas di video selanjutnya. Artinya setiap Senin pembiasan kita sesuai dengan jadwal ya, sesuai dengan jadwal yang sudah kalian terima. Setiap Senin kita akan membahas tentang bela negara. So, video bela negara akan selalu diupdate setiap hari Senin. Ya, dan hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai dengan Sabtu kita akan memiliki materi yang berbeda-beda. Jadi, silahkan kalian lakukan subscribe video di subscribe channel ini ya, The Heroes Education ya, di sini ya, The Heroes Education. Nah, kelihatan ya di layar kalian itu ada The Heroes Education urutan nomor 1 ya di sini ya. Kenapa urutan nomor 1 ya? Karena kata kuncinya memang The Heroes Education, seperti itu. Jadi ini silahkan kalian klik subscribe tombol yang merah ini, lalu nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas materi ya. Materi yang akan kita bahas sesuai dengan jadwal yang sudah di-share. Terima kasih. Thank you for watching the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.